أنا مشغول بلا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas keberuntungan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian dengan menghadirkan kita di majlis yang agung, majlis yang mulia, maulid dari Nabi yang agung akhlaknya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diadakan majlis al-Imam al-Arif billah al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, bil khusus akhina al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi, diberikan kesehatan afiat, dan juga segenap keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin, para hadirat, dan juga panitia yang terlibat di dalam terlaksananya acara ini, dan juga tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan, ahsanun nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Beliau Nabi Muhammad orang yang paling indah, yang paling bagus fisiknya beliau. Fisiknya Rasulullah enggak ada bandingnya. Sayyidina Ali bilang, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat yang seperti Rasulullah sebelum Nabi, setelah Nabi enggak ada yang menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan wa khuluqa, dan juga akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja Allah yang maha agung menamakan akhlaknya Nabi Muhammad akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam akhlak yang agung, pribadi budi pekerti yang luhur sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau adalah orang yang mana awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Beliau orang yang pertama di dalam menjalankan makarimil akhlak, sampai dikatakan oleh Habib Ali, fama min khuluqin fil bariyati mahmudillah wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Enggak ada perangai, hal, budi pekerti, kebiasaan yang terpuji, yang indah, melainkan pasti bersumber dari Nabi Muhammad. Jadi kita enggak usah cari jauh-jauh dari barat, dari timur, ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita boleh berbisnis dengan siapapun, kita boleh bekerja sama dalam urusan duniawi dengan siapapun, tetapi dalam masalah akhlak sumber kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari barat, bukan dari timur, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hal yang indah, perangai yang indah, enggak usah cari ke bawah, cari langsung ke atas, ke sumbernya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang ingin berkompetisi dalam hal apapun, kompetisi dalam akhlak, berkompetisi menjadi orang yang paling tawadhu', berkompetisi menjadi orang yang paling takut kepada Allah, berkompetisi menjadi orang yang paling banyak menangis untuk Allah, berkompetisi menjadi orang yang paling khusyuk, berkompetisi di dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, dalam tahajud, dalam qiyamul lail, berkompetisi di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkompetisi di dalam menjalankan akhlakul karimah, awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabqa. Amma kompetisi dalam masalah duit, kompetisi dalam masalah harta, kompetisi dalam masalah tahta, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan duniawi melainkan pernak-pernik yang penuh tipuan, yang banyak menipu. Bukan cuma orang sekarang aja, dari orang dulu, bukan satu generasi, ribuan generasi. Sehingga dikatakan wazhad bi qalbika fid dari allati fatanat tawaifan fara'auha ghayat talabi tanafasuha wa atauha gawalibahum ma'al qulub
faya lillahi min ajabi fahiya allati sagharat qadran wa ma wazanat 'inda al-ilah fal harisu ghabi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dulu menjalankan akhlakul karimah, dan orang yang hatinya paling luas terhadap kaum mukminin, paling luas, paling ngertiin orang, paling maklumin orang, paling prasangka baik kepada orang lain, paling berhati-hati kepada orang lain, paling ramah, paling sabar terhadap semua orang, sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dilempari batu bersabar, diperangi bersabar, dipancing untuk menyumpah mereka, enggak mau nyumpahin orang. Ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Saya diutus bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Ini ucapan Nabi kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad saat itu dan membantai banyak sahabat. Sikap Nabi kepada mereka, innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Ma bu'itsu la'anan wala sabbaba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang paling penyabar, orang yang paling santun, orang yang paling luas hatinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikenal beliau adalah lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'alal ma'na jazl. Idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan muajjala wa huwa al-abu syafiqur rahim lil yatim wal armala, tapi walahu ma'a suhulati akhlaqihi al-haibatul gawiyah allati tarta'idu minha fara'isul agwiya minal bariyah. Nabi Muhammad orang yang akhlaknya paling luas kepada siapapun. Ketemu anak kecil, beliau yang menyapa. Setiap ketemu orang, Nabi yang menyapa mereka terlebih dahulu. Sehingga ketika berjumpa dengan orang lain, selalu Nabi yang ngasih salam terhadap mereka sebelum mereka udah meniat duluan mau memberi salam terlebih dahulu kepada Rasulullah, tetapi selalu keduluan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bahkan kalau ketemu anak kecil, Nabi yang menyapa mereka dan juga menggembirakan hati setiap orang, dekat kepada semua lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, sampai yang kanak-kanak. Kalau kita mendengar kecintaan para orang-orang tua dari kalangan sahabat terhadap Nabi Muhammad, ataupun para senior-senior sahabat, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, ternyata bukan itu aja, anak kecil pun di kalangan sahabat cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad. Di zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Sayyidina Abu Bakar mengumandangkan panggilan jihad, datang seorang anak kepada ayahnya. Dia berkata, wahai ayahku, apakah engkau punya pesan untuk Rasulullah? Maka dia bilang, apa maksudmu? Kalau engkau punya pesan, sampaikan kepada saya, nanti saya yang akan sampaikan kepada Rasulullah yang sudah wafat. Maka maksudmu apa? Saya masih belum paham. Bilang, wahai ayahku, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumandangkan panggilan untuk berjihad. Ini anak masih 6-7 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumandangkan panggilan untuk berjihad, dan saya ingin ikut. Tujuan saya satu, masa bodoh menangkah, kalahkah? Tujuan saya satu, saya ingin terbunuh agar saya bisa jumpa dengan Rasulullah, sebab saya kangen dan rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau engkau punya pesan, sampaikan kepada saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya waktu Rasul meninggal dunia, anak tersebut usianya masih 4 tahun atau 5 tahun. Tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi hati orang-orang tersebut, para sahabat Rasulullah. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling luas kepada semua orang, tapi juga memiliki wibawa yang sangat besar. Apabila seseorang melihat Rasulullah masuk di satu jalanan, di ujung jalan, di muka jalan, datang Nabi Muhammad, datangnya sendirian, tapi tahu sahabat bilang faka'annama jaisyun mugbil, yang datang satu orang Nabi Muhammad, tapi seolah-olah wibawanya seperti pasukan bersenjata yang siap untuk menggempur, memiliki wibawa yang sangat hebat, yang membuat laki-laki jagoan pun gemeteran melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang mencari Nabi Muhammad. Ketika mencari Nabi Muhammad, dilihat Nabi duduknya nggak menonjol bersama para sahabat-sahabatnya.
Dia bilang itu orangnya Nabi Muhammad yang itu. Begitu melihat Rasulullah, seorang pemimpin ini yang datang berkunjung melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung gemeteran, nggak berani ngomong, nggak berani berucap, sehingga orang-orang terheran-heran, ini orang yang jagoan, orang yang hebat, orang yang tangguh, yang berwibawa, kenapa tahu-tahu berubah menjadi seperti ini berhadapan dengan Nabi Muhammad? Sampai Rasul mengatakan, hawin alaik, tenang, innama ana ibnu ra'atin kanat ta'kulul gadid, kata Rasulullah, aku ini adalah putra seorang wanita desa yang dulu makanannya makan makanan kampung. Tahu apa makanan kampung? Makanannya orang miskin, makan dendeng. Gadid itu dendeng. Orang kaya kalau mau makan daging tinggal sembelih potong. Tapi orang miskin ketika mereka punya daging, sebagian itu mereka simpan untuk mereka makan nanti saat nggak punya duit. Nah itu makanannya orang miskin, dendeng tersebut. Dia bilang, ibuku adalah wanita yang dulu makannya makanan kampung, orang miskin. Jadi saya ini putra dari seorang gadis desa. Sallallahu alaihi wasallam, dengan tawadhu'nya beliau. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai bilang, innama ana abd akul kama yakulul abd wa ajlis kama yajlisul abd. Aku ini budak, aku ini adalah hamba, aku duduk seperti duduknya seorang budak, seorang hamba, dan aku makan seperti makannya seorang budak, seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Adi bin Hatim, waktu itu belum masuk Islam, datang ke masjid. Rasulullah berdiri. Ini Adi bin Hatim termasuk dalam daftar pencarian orang karena kejahatan yang dia lakukan. Ketika datang ke masjid, dia udah berpikir nggak ada tempat untuk melarikan diri. Dia datang kepada Nabi Muhammad, mau meminta amnesti kepada Rasulullah. Datang Adi bin Hatim, Nabi Muhammad langsung berdiri, kemudian mengajak Adi bin Hatim ke rumahnya, tamu khusus. Adi bin Hatim cerita, waktu saya keluar dari masjid diajak ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu di tengah jalan ada wanita menghadang Nabi Muhammad, wanita tua, dia punya hajat. Terus Rasulullah menunggu sampai wanita itu selesai mengutarakan hajatnya, dia ditungguin sampai selesai, dilayani, diladeni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini demikian berkesan di dalam hatinya Adi bin Hatim. Setelah selesai baru diajak Adi bin Hatim ke rumah Nabi. Masuk ke rumah Nabi, di situ nggak ada sofa, nggak ada permadani, cuma ada satu alas tikar tempat duduk buat satu orang. Rasulullah langsung menyodorkan tikar itu kepada Adi bin Hatim dan Rasulullah duduk di tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai tamunya Adi bin Hatim yang belum masuk Islam saat itu bilang, engkau lebih berhak untuk duduk di sini. Dibilang enggak, kamu yang duduk di situ, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyabar, diganggu, dicaci. Kan kita baca, in udhiya ya'fu wala yu'agib. Kalau diganggu memaafkan, tidak menghukum. In khusima yasmut wala yujawib. Apabila didebat, dicecar dengan perdebatan, dengan adu mulut, yasmut, yaskut, diam, tidak menjawab. Sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau adalah orang yang paling gamblang di dalam menjelaskan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dimaki, dicaci, Nabi nggak membalas cacian dengan cacian, sebab cacian bukan dakwah, cacian bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasmut, diam, wala yujawib, nggak dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Badui jumpa dengan Rasulullah, dia berkata, antalladzi yaz'um qaumuk, antalladzi yaqul qaumuk fik annaka sabi. Kamu adalah orang yang kaummu mengatakan kalau engkau adalah orang yang keluar dari jalan nenek moyangmu. Nabi enggak merespon, Nabi cuma bilang, kadzalika yaqulun. Begitulah kata mereka. Kata Rasulullah, enggak lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya majadaltu aliman illa ghalabtuh. Saya tidak berjidal dengan orang alim, melainkan pasti saya bisa mengalahkan dia dengan argumentasi saya.
Tetapi kalau saya berjidal dengan orang jahil, ya pasti dia yang menang. Ya soalnya udah pasti main kata-kataan. Saya bukan tukang kata-kataan, jerit-jerit. Saya bukan tukang jerit-jerit, biarin aja udah. Dan kita diajarkan merespon mereka, arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang jahil. Wahakadha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau bicarakan sifatnya beliau, maka sampai pagi nggak bakalan habis sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sempurna keindahan Nabi Muhammad. Seandainya demi menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, keindahan Nabi Muhammad itu dibagi sedikit aja kepada bulan, maka nggak ada lagi gerhana bulan. Siang malam tetap ada tuh bulan cahayanya menembus siang, menembus malam. Berkat cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehebat-hebatnya orang mensifatkan Rasulullah, tetap aja habis masa, habis waktu, sifatnya Nabi Muhammad belum habis untuk diceritakan. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini. Wah, ini majelis yang ngundang, yang ngajak, yang menganjurkan kita untuk hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian melalui taman surga maka singgahlah, tinggallah di taman surga tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang ngundang, Nabi juga yang ngebekalin kita ketika kita pulang. Apa bekal yang kita bawa ketika kita pulang? Disabdakan oleh Rasulullah, ghanimat majalisi dzikir al-jannah. Yang dibawa pulang hasil atau besek, oleh-oleh, hadiah yang dibawa pulang, yang diraih oleh orang ketika dia pulang dari majelis zikir adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing bawa surga ke rumahnya insyaallah, dengan dia bawa syariatnya Nabi Muhammad, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha maulid akhir Khamis, yang dibina, yang ditaksis oleh orang-orang mulia, oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dulu di Sewun sana. Kemudian di suatu tahun beliau kesulitan untuk melaksanakan perkumpulan tersebut di Sewun, hingga dia adakan di bumi Indonesia ini. Beliau yang memerintahkan, mewakilkan kepada muridnya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi untuk mengadakan di Indonesia ini. Dan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi melaksanakannya selama bertahun-tahun, hingga menjelang wafat beliau, beliau serahkan maulid ini untuk dilaksanakan oleh Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hingga berlangsung saat ini. Dan ini maulid-maulid yang penuh berkah. Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan tentang maulid ini, tentang maulid akhir Khamis ini, itu beliau mengatakan bahwasanya majma' ma mathiluh fi shimal au janub, perkumpulan yang enggak ada tandingnya di barat ataupun di timur. Yahdur bihal Mustafa wa aluh wa ahlul ghuyub, perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarga beliau dan para arwah ahlul ghuyub, semuanya ikut hadir di tempat ini. Sampai Syekhana Al-Habib Umar cerita bahwasanya dulu ada orang, dia bilang saya nggak mau ke Sewun, jauh, saya tinggal di Tarim, saya nggak mau hadir majelis maulid di Sewun akhir Khamis. Kalau saya mau ketemu Nabi, mau ketemu salaf, tinggal ziarah ke makamnya wali-wali di Zambal, yang puluhan ribu wali-wali dimakamkan. Maka di hari tersebut dia pergi pagi-pagi, dia udah datang ke Zambal, mau ziarah salafnya. Baru mau masuk depan pintu makam, ada seorang wanita tua seperti pengemis duduk di situ. Dia ditanya, wahai Tuan Sayyid, kamu mau kemana? Bilang, saya mau ke dalam, mau ziarah salaf saya. Bilang, salaf lagi nggak ada di tempat. Loh, kemana? Semuanya lagi pada ke Sewun, lagi hadir. Rupanya ini seorang wali, ya, seorang wali. Itu dikisahkan bahwasanya salah seorang solihin bermimpi melihat Rasulullah jalan di jalanan kota Sewun. Ditanya, ya Rasulullah, kamu mau kemana? Dibilang, saya mau hadir majelisnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mau hadir majelis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah, majelis kita insya Allah nyambung dengan majelisnya mereka. Majelis yang macam begini, kita harus keluar dari majelis ini dengan membawa pengaruh yang baik, bukan cuma sekedar keluar begitu aja. Tapi kita keluar di sini, tahu gak siapa yang paling afdal di majelis ini? Yang paling mulia di majelis ini adalah yang menganggap dirinya paling kerdil, yang menganggap dirinya paling kecil, yang menganggap dirinya paling gak punya apa-apa. Nah, itu yang paling mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling agung, yang paling luhur adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ta'ala, yang paling takut kepada Allah ta'ala. Al-mu'min, kata Imam Al-Haddad, jama'a ihsanan wa khaufan. Mukmin menggabungkan dua hal,
perbuatan baik dan rasa takut kepada Allah Ta'ala yang luar biasa. Tapi munafik jama'a isaatan wa amna, menggabungkan dua perkara, perbuatan jahat terus dia merasa aman, saya nggak bakalan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Nah, kita mau keluar dari majelis ini, kita tambah taqwa, tambah istiqamah. Kaum wanita kita makin rapat auratnya, makin tertutup pakaiannya, makin taqwa, makin jaga batasan antara yang laki dengan yang bukan muhrim, menjaga batasan yang baik. Kemudian juga makin perhatian dengan apa yang ada di dalam handphone kita, di dalam handphone anak-anak kita. Jangan sampai ada hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita pecinta Nabi Muhammad, acaranya Nabi harus ada di rumah kita, bukan acaranya orang-orang kafir yang disusun oleh mereka. Justru dengan berkat kita istiqamah, dengan berkat kita peneladanan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala bakal angkat bala dan musibah dari negeri kita. Majelis yang semacam ini adalah hal yang paling ampuh untuk diangkat bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala angkat pandemi dari negeri kita ini, musibah dari negeri kita ini, dan semua mereka yang telah andil di dalam terwujudnya acara ini Allah Ta'ala berikan berkah kepada mereka sekalian, para pemimpinnya, polisinya, TNI-nya, tokoh masyarakatnya, habaibnya, ulamanya, dan ashabul khidmah, semua yang khidmat Allah Ta'ala berikan bimbingan, hidayat, pertolongan, taufik, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.